Kalau ini dikorbankan seolah-olah ini persembahan kita kepada Tuhan kita. Loh, memangnya yang menciptakan sapi, kambing, domba ini manusia? Apa iya? Di surga kita ini butuh kendaraan. Ini kalau surga itu ada. Ya, berarti surga ini adalah sebuah tempat dong, Mas Yahya. Lah kalau kita butuh kendaraan untuk kita naik sapi, naik domba, berarti kita ini masih punya rasa, Mas Yahya. Berarti kita masih punya hasrat. Bayangan kita kalau cara berpikir kita sempit, seolah-olah roh kita ini masih berwujud utuh seperti manusia, nanti di sana rohnya kambing, rohnya sapi, terus kita bisa naik gitu. Ya lebih baik mungkin kalau saya punya Mercy, mungkin saya korbankan Mercy, jadi di sana saya bisa naik Mercy gitu. Mungkin lebih nyaman. Atau mungkin jet pribadi juga ya. Iya, mungkin begitu. Kita bicara tentang kurban ini Mas ya. Sebentar lagi kan kita mau merayakan Hari Raya Idul Adha. Nah, di mana tradisinya itu berkurban Mas. Entah mau berkurban kambing, sapi, atau onta ya Mas. Nah, kalau kita lihat sejarahnya dulu, ini kan berasal dari cerita Nabi Ibrahim ya Mas ya. Yang dapat isyarah, dapat mimpi, atau perintah daripada yang Maha Kuasa untuk mengorbankan anaknya. Kemudian di hari kejadian itu, ketika pisau ini hendak menancap di leher anak Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail, kemudian ketika itu juga Allah menggantikan dengan seekor domba jantan, Mas. Nah, sehingga sampai sekarang menjadi tradisi kurban. Nah, kurang lebih begitu ceritanya, Mas. Nah, apa yang bisa diambil dari kisah Nabi Ibrahim ini, Mas? Ini terlepas dari kebenaran atau tidak tentang sejarah atau kisah ini ya Mas Yahya. Kita nggak masuk ke sana, tapi kita bisa ambil nilai yang terkandung di dalamnya. Ada pesan moral yang sungguh luar biasa sekali yang bisa kita ambil intinya di sana. Kita ambil poin pentingnya di sana. Bahwa ketika kita ini meyakini sesuatu hal, kita mengimaninya. Kalau kita bicara tentang iman kan berarti nggak ada kata lain kecuali kepada Tuhan. Yeah. Kan begitu Mas. Yeah. Ya, artinya kita beriman ini hanya kepada Tuhan. Atas hal apapun di dalam hidup kita. Nah, seperti kisah yang Mas Yahya sampaikan itu tadi. Di situ kita bisa ambil nilai yang sungguh luar biasa di dalamnya. Apalagi kalau itu kita terapkan di kehidupan kita saat ini. Bukan tentang bendanya, bukan tentang makhluknya, bukan tentang manusianya. Ya, seperti yang dikisahkan itu kan rela untuk mengorbankan nyawa daripada anak, kan begitu. Artinya apapun yang kita miliki, Mas Yahya. Tentu nilai yang bisa kita ambil di sini adalah jikalau kita yakin dan kita beriman dengan bersungguh-sungguh sebagai bentuk wujud daripada ketaatan ataupun ketakwaan iman kita kepada Tuhan kita, maka tidak ada yang mustahil, Mas Yahya. Makanya kalau ini diterapkan di dalam hidup kita sekarang ini sungguh luar biasa juga. Tetapi tentu kalau sudah bicara iman, kita lepas kemanusiaan kita, Mas Yahya. Artinya lepas dari pola pikir sudah mati, kita matikan pola pikir kita sebagai manusia. Betul-betul yang jalan hanya iman saja. Sebagaimana di kisah itu bahwa seorang nabi merelakan nyawa daripada anaknya sebagai wujud ketakwaan atau ketaatan kepada Tuhannya. Maka ketika diiyakan karena saking besarnya iman itu tadi, maka seketika itu digantikanlah dengan seekor domba. Artinya apa? Tidak ada yang mustahil di dalam hidup kita manakala kita beriman, manakala kita betul-betul berserah dan kita memang yakin atas iman kita, Mas Yahya. Jadi mukjizat, keajaiban itu betul-betul bisa terjadi di dalam hidup kita, dalam segala hal. Jadi konteksnya bukan hanya tentang kisahnya Nabi itu tadi, tetapi di dalam kehidupan sekarang pun juga tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin, dan tidak ada yang tidak bisa, gitu loh Mas Yahya. Karena apa? Memang hidup kita ini ada yang berkehendak. Jadi saya rasa kita bisa mengambil nilai-nilai yang sungguh luar biasa di dalam kisah itu, jikalau kita mampu menerapkan itu di dalam kehidupan kita saat ini dan kedepannya tentunya Mas Yahya. Iya, terlepas dari benar tidaknya kisah itu, kita nggak mau masuk ke sana ya. Itu sesuai dengan kepercayaan
masing-masing ya, kita saling menghargai saja ya Mas ya. Sekarang mungkin nilai daripada korban itu sudah nggak seperti dulu ya Mas ya, hilang kemurniannya. Kayaknya dijadikan gengsi. Ada juga yang karena diiming-imingi ya, diiming-imingi surga, nanti di surga korban yang kamu lakukan, hewan yang kamu korbankan ini akan menjadi kendaraan ketika kamu masuk surga nanti. Ini benar atau tidak, Mas? Ya, saya ini kalau ditanya benar atau tidak, hal yang benar menurut saya belum tentu benar menurut teman-teman. Ya, sebaliknya, hal yang benar menurut teman-teman belum tentu benar menurut saya. Artinya bisa jadi tidak benar, kan begitu. Mungkin saya tidak masuk tentang benar dan tidaknya, Mas Yahya. Bukan kapasitas saya. Tetapi saya selalu mengajak untuk kita selalu berpikir yang logis, berpikir yang rasional tentang korban ini tadi, atau tentang hari raya korban. Di awal tadi kita sudah menyampaikan tentang kisah yang terjadi di zaman kenabian, ya. Bahkan kita juga tidak masuk tentang kebenaran atau tidaknya sejarah atau kisah itu, tetapi kita ambil sisi positifnya, kita ambil hikmah, kita ambil nilai yang terkandung di dalamnya. Tentang apa? Ini kalau kita bicara kemurnian daripada korban ini tadi, adalah tentang bagaimana kita sebagai makhluk ini tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya, bahwa seluruh milik daripada kehidupan ini adalah milik yang kuasa. Artinya itu sebagai bentuk atau wujud rasa iman kita, rasa takwa kita kepada Tuhan kita, gitu loh Mas Yahya. Sehingga kita berkorban, kan begitu. Nah, semakin ke sini, tradisi turun-temurun ini terus dilakukan, ini sepertinya jadi banyak kepentingan Mas Yahya. Karena apa? Kemurniannya sudah semakin luntur Mas Yahya. Karena apa? Karena sudah semakin banyak orang-orang ini minteri. Semakin banyak orang-orang ini ada kepentingan-kepentingan di dalamnya. Kita bicara korban, ya. Kalau kita bicara sejarahnya, hewannya adalah apa Mas Yahya? Domba ya. Domba. Ya, atau kambing ya, sama lah kurang lebihnya. Nah, sekarang ini kan dikembangkan, bukan hanya domba atau kambing, bisa juga sapi, atau bahkan mungkin bisa juga unta, atau mungkin kalau punya gajah juga boleh. Kalau kita sebagai manusia mau makan daging gajah misalkan, ini mohon maaf ya, karena tentu ada hewan-hewan yang dilindungi dan lain sebagainya secara hukum dan lain sebagainya. Nah, tentu itu jadi pertimbangan. Intinya adalah bahwa apa yang kita korbankan seolah-olah, nah ini banyak yang terjebak di sini Mas Yahya. Katanya ini akan menjadi kendaraan kita di surga. Sehingga dari kambing atau domba diperbesar jadi sapi Mas Yahya. Jadi sapi ini nanti dan kambing ini nanti bisa jadi kendaraan kita di surga. Itu mungkin iming-iming yang pertama. Dan yang kedua mungkin lebih banyak melakukan ini karena gengsi juga Mas Yahya. Karena saya orang kaya, saya punya, kenapa saya tidak melakukan korban mungkin. Jadi nilai di dalamnya sudah hilang. Sehingga jatuhnya lebih ke gengsi, ada persaingan dan lain sebagainya. Tentu kita nggak bisa lepas dari itu Mas Yahya. Ya. Saya mau mengupasnya mungkin dari bahwa mau benar mau tidak tentang ini nanti jadi kendaraan surga atau tidak. Pada intinya ketika ini dilakukan oleh orang yang tepat. Tepat itu artinya apa? Artinya kita memang cukup Mas Yahya. Memang mampu. Ya. Sehingga kita melakukan korban ini sebagai wujud apa? Kita bisa berbagi satu dengan yang lainnya, ya, berbagi terhadap sesama. Nah, tentu sah-sah saja Mas Yahya. Salahnya di mana? Ini kan hal baik, ya. Ini hal yang bagus untuk kita saling berbagi sebagai wujud rasa syukur, rasa iman, rasa takwa kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi tidak ada yang salah dengan itu. Nah, tetapi sangat disayangkan ketika kita terjebak diiming-iming bahwa hewan yang kita korbankan ini akan menjadi kendaraan kita di surga. Sekarang kita bedah tentang ini. Ya, mohon maaf ini. Katanya di surga itu sudah tersedia segala macam apapun yang kita butuhkan. Lalu kenapa kita tidak minta saja nanti kendaraan itu di surga? Kenapa kita harus mengorbankannya sekarang? Itu yang pertama.
Ya. Nah, kemudian kalau ini dikorbankan seolah-olah ini persembahan kita kepada Tuhan kita. Loh, memangnya yang menciptakan sapi, kambing, domba ini manusia? Bukankah kita saja ini ciptaannya Tuhan? Artinya kambing, sapi, domba ini kan juga ciptaannya Tuhan. Untuk apa Tuhan harus kita kasih persembahan itu? Ya. Yang kedua, ya. Nah, kemudian apa iya di surga kita ini butuh kendaraan? Ini kalau surga itu ada, ya. Berarti surga ini adalah sebuah tempat dong, Mas Yahya. Lah kalau kita butuh kendaraan untuk kita naik sapi, naik domba, berarti kita ini masih punya rasa, Mas Yahya. Berarti kita masih punya hasrat. Apa enggak kira-kira berjubel ya kalau semua berlomba-lomba untuk mengorbankan sapi, kambing, domba di sana, kira-kira aduh uyel-uyelan enggak, Mas Yahya? Makan apa nanti kambingnya? Seolah-olah bayangan kita kalau cara berpikir kita sempit, seolah-olah roh kita ini masih berwujud utuh seperti manusia, nanti di sana rohnya kambing, rohnya sapi, terus kita bisa naik gitu. Kira-kira apa begitu, Mas Yahya? Iya, nggak logis juga ya. Makanya kita belajar berpikir secara logis. Artinya apa? Ini kalau menurut saya secara pribadi. Sekali lagi saya tidak pernah memaksakan siapapun untuk mempercayai. Ada yang pro kontra, itu hal yang biasa, tidak jadi masalah. Yang terpenting niat dan tujuan kita adalah untuk membuka pikiran kita supaya semakin luas gitu loh. Intinya kan tentang kurban ini nggak ada yang salah, ini hal yang baik kan begitu. Tetapi jangan masuk hanya sebatas di bungkusnya dong, artinya di syariatnya saja. Tapi masuk di hakikatnya, maknanya itu apa, tujuannya apa. Nah kalau kita paham di situ, ya saya rasa kita akan dapat manfaatnya. Bahkan yang lain juga akan dapat manfaatnya, Mas Yahya. Tapi kalau dikatakan bahwa hewan yang kita kurbankan itu sebagai kendaraan kita di surga, itu mek wong gedabrus tok, Mas Yahya. Hanya orang-orang gedabrus, orang-orang yang minteri sok tahu, aduh mengalami aja belum pernah. Jadi saya secara pribadi saya tegaskan, saya tidak percaya dengan hal itu. Tentang di surga butuh kendaraan. Ya lebih baik mungkin kalau saya punya Mercy, mungkin saya korbankan Mercy, jadi di sana saya bisa naik Mercy gitu. Mungkin lebih nyaman. Mungkin jet pribadi juga ya. Iya, mungkin begitu. Kita hanya, ya kita saling menghargai kepercayaan, keyakinan di antara kita, bukan untuk saling menghujat, tetapi setidaknya dari sini kita bisa belajar, kita tidak perlu memaksakan. Sesuai dengan kemampuan kita. Jadi yang terpenting adalah kita paham maknanya, paham tujuannya, Mas Yahya. Kalau sudah paham itu baru kita melakukan. Kalau belum, jangan hanya asal ikut-ikutan, karena di dalamnya ada banyak kepentingan.